Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Salawat beserta salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan walaupun kita belajar dengan jarak jauh, belajar online, kita senantiasa diberikan mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, terutama agama kita tercinta. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kedua kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan bab pertama tentang Al-Asma'ul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Minggu yang lalu, pekan yang lalu, kita sudah menjelaskan tentang makna iman, ya. Beriman melalui Asma'ul Husna, melalui nama-nama Allah yang baik. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli suatu berita yang bersifat pasti yang memberitakan kepada kita tentang keimanan kepada Allah. Contohnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Ada di surat keempat ayat 136 dan hadis Jibril tentang rukun iman. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu dalil nakli, artinya dalil berdasarkan nas Al-Quran maupun hadis tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalil akli, suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan eksistensi dan kekuasaan Allah. Contohnya keteraturan alam semesta. Keteraturan alam semesta ini adalah sebagai bukti kita yakin dan percaya bahwa semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah memiliki sifat wahdaniyah atau al-qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pertemuan kedua kali ini, makna Al-Asma'ul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Sehingga dengan nama-nama ini kita bisa lebih percaya, yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang terbaik itu ada 99. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki al-asmaul husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya al-asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180.
Rasulullah menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik atau Al-Asmaul Husna berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Anak-anak, secara alamiah kita ketahui, coba kalian angkat kedua belah tangan kalian. Di tangan kanan, telapak tangan kanan kalian terdapat angka 18 ya. Coba lihat. 18 18 Arab ya. Tulisan Arab 1,8, sementara tangan kiri itu angka 81 ya kan? 8 sama 1. Coba jumlahkan. 18 ditambah 81 jadi 99 ya. Nah, ini membuktikan tentang ayat kauniyah, tentang tanda-tanda alam, tanda-tanda yang Allah perlihatkan kepada kita bahwa Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang baik itu sebanyak 99. Namun yang akan kita pelajari sekarang ada 4 al-asmaul husna. Yang pertama al-alim, artinya maha mengetahui. Yang kedua al-khabir, artinya maha waspada atau maha teliti. Dan yang ketiga as-sami', yang artinya maha mendengar. Yang keempat al-basir, artinya maha melihat. Baiklah anak-anak sekalian, kita bahas satu persatu makna dari al-asmaul husna tersebut. Yang pertama al-alim. Apa itu al-alim? Al-alim artinya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang tampak ataupun yang gaib, yang dohir maupun yang batin. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Berbeda dengan pengetahuan kita. Pengetahuan kita terbatas oleh ruang dan waktu. Kita tidak mungkin bisa mengingat lagi, memori kita tidak bisa mengingat masa-masa kita dahulu ketika kecil. Ya, paling ada beberapa peristiwa yang bisa kita kenang, tentunya peristiwa-peristiwa yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan bisa kita kenang, tapi tidak bisa semua kita rekam, semua kita ingat masa-masa kita dahulu. Ya, waktu kita kecil dahulu. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh waktu maupun ruang. Ya, dengan ruang, coba kita manusia ini penuh dengan kekurangan. Kita tidak bisa menembus pandangan kita, pengetahuan kita tidak bisa menembus di luar ruangan kita. Misalkan kita sekarang berada di satu ruangan, di kamar ataupun di rumah sedang belajar, kita bisa melihat barang-barang di sekitar kita. Tapi ketika sudah dibatasi oleh tembok, ketika sudah dibatasi oleh ruang itu, maka kita tidak bisa melihat apa yang di luar sekitar rumah yang kita mampu lihat itu. Tidak mungkin kita bisa tahu. Tapi Allah maha tahu. Allah maha mengetahui. Al-alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 137, "Innaka antas samiul alim." Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Anak-anakku sekalian, ada suatu kisah yang sangat menarik. Ya. Allah mengetahui rencana Nabi Daud alaihissalam, di mana Nabi Daud punya niat hasrat dalam dirinya ingin menikahi seorang wanita yang cantik. Ya. Siapa namanya? Yaitu Sabigh binti Sayugh. Siapa dia itu? Dia itu
adalah seorang istri prajurit Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dalam hatinya punya hasrat. Padahal Nabi Daud itu sudah punya istri sebanyak 99 istrinya. Masya Allah. Sehingga dia punya hasrat untuk menikahi lagi satu supaya genap menjadi 100. Ya. Padahal seorang istri tersebut sudah memiliki suami. Suaminya itu adalah seorang prajurit Nabi Daud alaihissalam yang setia kepada Nabi Daud. Nah, Allah tahu ya, yang terbersit di dalam hatinya Nabi Daud itu Allah Maha tahu. Berarti yang terbersit dalam diri kita pun Allah tahu. Apapun yang belum kita lakukan dalam hati, misalkan kita punya niat yang baik, kan dalam hadis dikatakan niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang-orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya orang-orang kafir. Sehingga mudah-mudahan aja kita punya niat yang baik, punya azam yang kuat dalam hati. Nah, itu Allah Maha tahu. Mudah-mudahan terkabul apa yang ada dalam hati. Sehingga ada dalam Islam itu istilahnya nazar ya. Nazar itu punya angan-angan, punya cita-cita. Kalau saya naik kelas, saya mau puasa seminggu misalkan nazar. Kalau saya ranking 1, saya mau berpuasa selama 7 hari. Tetahunya tiba-tiba terkabul apa yang kita niatkan. Nah, itu diketahui oleh Allah. Jadi jangan coba-coba kita mengkhianati itu, karena itu sudah merupakan azam. Nih nazar harus ditunaikan, wajib itu ya. Ketika sudah tertunai harus dikerjakan puasanya, wajib itu. Sehingga hukum puasanya itu adalah wajib ya. Nah, Allah yang pertama Al-Alim, artinya Allah mengetahui ya. Banyak di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah itu Maha mengetahui Al-Alim. Ini diantaranya aja satu ya. Banyak di buku, coba kalian bisa lihat-lihat lagi buku paketnya, ada di situ di surat Al-An'am ayat 59 ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia ya. Nah, baik, sekarang Al-Asmaul Husna yang kedua. Sehingga dengan pengetahuan tentang Asmaul Husna itu kita bisa meningkatkan keimanan kita ya, insyaallah. Yang kedua, Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Al-Khabir artinya maha teliti atau maha waspada ya. Sebentar, Bapak carikan contoh tentang Al-Khabir ya. Tadi udah ini Al-Khabir ya. Allah itu maha waspada atau maha teliti, mengetahui perkara yang tersembunyi ya. Apa bedanya dengan Al-Alim? Nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah, sekalipun makhluk terkecil ya. Sekarang sedang mewabah yang namanya COVID-19 ya. COVID-19. Apa singkatannya COVID-19 itu? Corona Virus Disease 2019, COVID-19. Itu makhluk sangat kecil sekali. Ya. Siapa yang menciptakan? Pasti ada yang menciptakan, Allah. Kita harus yakin bahwa semua makhluk, sekalipun makhluk terkecil sekalipun, kita harus yakin bahwa itu semua adalah Allah ya, dengan kudrat dan iradatnya Allah yang telah
ciptakan. Sebab Allah memiliki sifat Al-Khaliq nanti ya. Ada lagi Al-Khaliq, Allah itu Maha Pencipta. Tapi di sini kita harus mengetahui tentang kewaspadaan ya. Bahwa Allah itu Maha waspada. Allah itu Maha teliti terhadap makar musuh yang akan menghancurkan Islam. Allah tahu, Allah Maha teliti. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru, dan mereka orang-orang kafir itu memiliki makar, memiliki tipu daya, memiliki muslihat jelek, niat busuk. Wa makarallah, Allah pun punya makar, Allah pun punya rencana. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik perencana. Kita sudah mempelajari di kelas 6 tentang bagaimana sejarah pembunuhan Nabi Muhammad ketika beliau akan melaksanakan hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Karena Rasulullah sudah tidak tahan dengan penderitaan, intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah, maka Allah punya rencana supaya Nabi Muhammad hijrah. Nah, ketika Nabi Muhammad akan melaksanakan hijrah ya, di suatu malam, mereka orang-orang pemuda kafir Quraisy sudah siap dengan pedangnya untuk membunuh Muhammad, karena Muhammad ini dianggap sebagai pembuat onar, membuat provokasi ya, menghina ajaran nenek moyang, mengganggu stabilitas di situ, karena mereka sudah punya keyakinan untuk beribadah kepada patung berhala Lata, Uzza, Manat. Sementara Muhammad membawa ajaran yang baru, ajaran untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk percaya kepada hanya satu Tuhan, yaitu Allah. Nah, orang-orang kafir itu tidak senang, tidak mau. Sehingga mereka punya rencana. Nah, di suatu ketika ya, di suatu malam Rasulullah punya rencana. Mereka orang-orang kafir Quraisy punya rencana mau membunuh, tapi Rasulullah pun sudah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad SAW membuat sebuah strategi yang sangat jitu sekali ya, yang sangat brilian sekali, di mana ketika orang-orang kafir Quraisy sudah mengelilingi rumah Rasulullah, Rasulullah sudah menempatkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidur Nabi Muhammad. Jadi yang tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad itu bukan Muhammad, tapi Ali bin Abi Thalib, dengan berselimutkan selimut yang berwarna hijau, warna kesukaan siapa? Kesukaan Rasulullah ya. Sehingga supaya orang-orang kafir itu mengira bahwa Rasulullah itu masih ada di situ dan siap untuk dibunuh. Sehingga ketika kaum Quraisy masuk ke rumah Nabi, mereka sungguh kecewa karena mereka hanya mendapati Ali yang sedang tidur di tempat tidur. Jadi ketika mereka berjaga-jaga dan didapati Muhammad lagi tertidur, nah di malam harinya karena mereka sudah larut malam sehingga merasakan ngantuk, dan kantuknya itu adalah hal yang di luar kebiasaan. Jadi kantuknya itu kantuk yang terjadi secara berjamaah, secara sama-sama, sebab Nabi Muhammad SAW pada saat itu membacakan surat Yasin ya, di ayat yang ke-9 ya, ayat ke-9. Pas membacakan di ayat yang ke-9, gimana ayat ke-9 surat Yasin? Surat Yasin ayat 9, ayat 9. Ya Allah, lupa lagi.
ayat 9. Coba ayo tolong dibuka buku Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna, dan kami jadikan, min baini, di antara mereka itu, min baini aydihim saddan. Jadi seakan-akan ada penutup, ada penghalang. Ya, mereka gelap mata, ya, artinya dia terkantuk. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim. Khalfihim itu di belakang mereka juga seperti itu. Jadi mereka itu sempit, ya, merasa kerdil, sehingga kekuatan mereka itu tiba-tiba lemah, sehingga dia tertidurlah di situ. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka mereka la yubsirun, tidak bisa melihat, artinya terkantuk-kantuk, tertidurlah. Tapi ketika mereka sudah terbangun, mereka kaget ketika dilihat Muhammad ternyata masih ada. Padahal di situ yang sedang tertidur adalah siapa? Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, jadi Allah itu tadi Al-Khabir, maha waspada sekali, ya, akan tipu daya yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 73, wa huwal hakimul khabir, dan dialah Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Khabir yang maha waspada, yang maha teliti. Ya, Masya Allah. Lanjutkan. Yang ketiga, ya, tadi pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami'. Apa itu As-Sami'? As-Sami' artinya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 61, wa huwas sami'ul alim, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, ya. Jadi Allah itu maha mendengar, artinya tidak menutup kemungkinan kita banyak permohonan, banyak permintaan kepada Allah. Allah maha mendengar, kita pinta terus, kita mohon aja, banyak memohon kepada Allah, karena Allah tuh maha mendengar. Jadi kita jangan putus asa, berdoa terus. Allah maha mendengar, pasti doa kita didengar oleh Allah, mustajab. Terlebih-lebih doa kita Allah kita panjatkan dengan khusyuk, tawadu, ya, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim menginginkan seorang putra, seorang anak, karena sudah bertahun-tahun dia tidak dikaruniai seorang anak. Dari istri pertama belum punya anak. Ya, siapa istri pertama Nabi Ibrahim itu? Siti Sarah, ya. Dari Sarah tidak punya anak, sehingga dia menasehati, menyuruh kepada suaminya Ibrahim untuk menikah lagi, sehingga Ibrahim nikah lagi lah dengan Hajar, ya. Nah, dari pernikahan Hajar itu dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. Ismail itu asal kata dari sami'a, ya, mendengar. Artinya doanya Nabi Ibrahim didengar oleh siapa? Oleh Allah, ya. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniailah kami anak yang soleh, ya. Nah, dikaruniailah oleh Allah seorang anak karena berkat doa yang gigih. Karena Nabi Ibrahim yakin Allah akan mengabulkan permintaan-permintaannya, ya. As-Sami.
Yang terakhir, Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Basir, basirah. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Allah tahu ya jumlah pasir yang ada di lautan yang begitu banyak, pasti Allah tak tahu sebab Allah yang menciptakan ya. Walaupun lembut, walaupun kecil, Allah tahu. Di dalam sebuah kisah dijelaskan ya. Suatu hari kaum Tsamud berkumpul untuk mengatur rencana membunuh unta Nabi Soleh alaihissalam. Ya. Mereka sudah tak mau lagi mengakui kebenaran ajaran Nabi Soleh. Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahui apa yang direncanakan oleh mereka. 9 orang dari kaum Tsamud memanah dan menikam unta Nabi Soleh dengan panah dan pedang. Ya, karena dia tidak mau lagi tunduk mengakui kebenaran yang dibawakan oleh Nabi Soleh, akhirnya mereka mengancam dan membunuh unta yang dimiliki oleh Nabi Soleh. 9 orang dari kaum Tsamud memanah dan menikam unta Nabi Soleh dengan panah dan pedang. Allah Subhanahu wa taala membiarkan perbuatan mereka sampai datangnya siksa yang Allah janjikan ya. Umat-umat terdahulu Allah binasakan, Allah hancurkan karena mereka tidak yakin bahwa Allah itu Maha melihat, bahwa Allah itu Al-Basir. Sehingga Allah buktikan dalam sebuah bencana kehancuran kaum-kaum umat terdahulu. Fir'aun Allah binasakan karena mereka tidak yakin kepada Allah awalnya, dan ketika sudah napasnya sudah dia di kerongkongannya, baru dia nyadar bahwa Allah itu memang ada. Ketika Fir'aun ya mau ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, barulah dia sadar, oh, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Oh, kalau begini sambil tangannya ke atas di lautan. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Barulah dia nyadar ketika dia sudah napasnya sudah mau ajalnya sudah mau tiba, tidak ada ampun, tidak ada lagi pengampunan dari Allah, azab Allah sangat pedih ya. Nah, kita harus yakin ya bahwa Allah itu Maha melihat apa yang kita lakukan. Kita tentunya harus merasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi melalui malaikat-malaikatnya ya. Ada malaikat Raqib, ada malaikat Atid. Malaikat Raqib yang mencatat amal baik, malaikat Atid yang mencatat amal buruk. Itu sebagai bentuk bahwa Allah maha melihat. Allah punya menteri, Allah punya pembantu-pembantunya ya, punya malaikat. Nah, sehingga kita itu merupakan apa? CCTV-nya Allah ya, husna. Nah, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, tentunya hikmahnya yang pertama adalah kita memiliki rasa pede ya, kepercayaan diri ya, pede, kita kuat sebab innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah berserta kita
ya. Innallaha qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita pede. Jangan, kebalikan dari pede itu apa? Minder, ya. Kita jangan punya rasa minder, rendah diri. Tapi kita harus percaya diri. Rendah diri itu adalah sifat yang buruk. Kita harus percaya diri. Sebagai seorang beriman, kita percaya diri, ya. Dimanapun, ya, berani karena benar, takut karena salah. Nah, jadi kalau kita punya rasa percaya diri, berarti dia hakikatnya punya keimanan yang kuat di hadapan Allah. Yang kedua, tekun dan kerja keras, ya. Nah, kenapa kita sebagai seorang yang beriman itu harus tekun dan kerja keras? Sebab itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak pernah tidur. Ya, Allah itu tekun, kerja keras, memonitor, mengawasi makhluk-makhluknya. Tekun, kita tekun di dalam apa? Dalam belajar supaya kita berhasil, dan harus bekerja keras, ya. Kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja cerdas. Nah, itulah ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tekun dan kerja keras. Selain kerja keras juga kerja cerdas, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Ya, ada 4. Yang ketiga, orang yang beriman pada Asmaul Husna dalam kehidupan sehariannya tentu dia teliti, ya. Tadi sebab Allah memiliki sifat apa? Maha teliti, al-khabir, ya. Sehingga kita pun harus memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah tersebut, teliti dalam segala hal, ya. Ketika ulangan jangan terburu-buru. Ulangan 5 menit udah selesai. Padahal soalnya 50. Masa satu soalnya 1 detik? Gimana? Jadi teliti. Soalnya banyak begitu kok 10 menit udah selesai. Apa coba yang dikerjakan, nilainya berapa itu? Bukan enggak teliti, itu namanya menyepelekan, ya. Harus teliti. Waktunya aja 120 menit. Kok 20 menit udah selesai? Apa gitu? Kok enggak serius, ya. Harus diteliti satu-satu, ya. Oh, ini udah bener belum? Kalau udah selesai, waktu masih ada, ulangi lagi. Ini yang masih ragu itu nomor berapa nih? Nah, itu sehingga nanti dia akan memperoleh hasil yang maksimal, ya. Jujur. Yang keempat, jujur, ya. Sehingga dia tidak berani untuk bohong sebab merasa dimonitor, merasa diawasi oleh siapa? Oleh Allah, sebab Allah Al-Alim, Maha mengetahui, As-Sami, Maha mendengar, Al-Basir, Allah Maha melihat, ya. Alaikum bisidqi, kata Rasulullah. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu berlaku jujur. Fa inna sidqa, sesungguhnya jujur itu, yahdi ilal birri, membawa kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu, yahdi ilal fujur, yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus jujur dalam berulangan, jangan nyontek. Kepada orang tua harus jujur, kepada guru jujur, juga kepada diri sendiri. Selanjutnya, berhati-hati dalam berkata. Ini, ya. Jangan sampai kita di sekolah punya sifat bullying, ya. Itu nggak boleh, membuli itu nggak boleh, ya. Jangan merendahkan orang lain, ya. Ada anak yang ABK, kita lecehkan, nggak boleh, ya. La tahtakir mendunaka walikulli syai'in maziyah. Janganlah sekali-kali kita merendahkan seseorang. Walikulli syai'in, setiap sesuatu itu maziyah, punya kelebihan,
ya, punya kelebihan. Sekalipun dia cacat, ya mohon maaf ya, pasti punya kelebihan. Bapak punya kakak kelas kalian yang sudah lulus tahun ini, dia seorang yang tunawicara, ya, tunarungu, tapi dibalik semua itu punya kelebihan. Ternyata kelebihannya dia dalam seninya, ya, itu udah lulus tahun ini, namanya Melodi, ya, bagus sekali seninya. Bapak juga ngajarin dia untuk belajar kaligrafi. Alhamdulillah tulisannya sangat indah sekali, tulisannya sangat baik sekali, sehingga diabadikan di sekolah kita. Nanti kalian lihat ya, banyak karya-karya yang dia tempel di sekolah. Lanjutkan. Jangan sekali-kali kita berkata yang merendahkan orang lain, mengecilkan orang lain. Ya. Dalam hadis dijelaskan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Barang siapa yang beriman tuh, ya, iman lagi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik-baik, ya. Atau kalau tidak bisa berkata yang baik-baik, lebih baik diam, ya. Sebab diam itu adalah emas. Lanjut. F, menjaga penglihatan dan pandangan, ya. Jangan asal ngelihat, jangan asal, tidak setiap yang kita lihat harus kita pikirkan. Kita iman kepada Allah. Allah Maha mengawasi kita. Allah Maha tahu, ya. Allah Maha waspada. Tidak setiap yang kita lihat harus kita pikirkan, dan tidak setiap yang kita pikirkan harus dipraktekkan, harus perbuat. Kita punya iman, kita punya remote control dalam diri kita, ya. Sehingga orang yang beriman, kalau dia hati-hati dalam penglihatan, dalam pandangan, berarti dia memiliki rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang, ya, dunianya sudah, eranya sudah era kebebasan, era liberal, ya, era bebas, ya, melihat apa saja di internet kalian bisa, ya. Tapi sebagai seorang yang beriman kepada Allah, tentu kita punya filter. Kita harus bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Yang G, terakhir, hikmah beriman adalah berbaik sangka. Kita harus berbaik sangka, husnudzon, berhusnudzon kepada diri kita, orang lain, terlebih-lebih kepada Allah, ya. Harus berbaik sangka. Ada hadis mengatakan, bagaimana tuh hadisnya tentang berbaik sangka? Ana, kata Allah, ana inda abdidzon, sesungguhnya aku tergantung bagaimana prasangka hambanya. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah pun akan berbuat baik kepada kita. Selanjutnya yang terakhir adalah hikmahnya, ya. Hikmah beriman kepada Allah melalui Al-Asmaul Husna, terdorong melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya. Sehingga kita akan semangat di dalam beribadah, sebab kita merasa beriman kepada Allah. Semua yang kita lakukan hakikatnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh pertolongan dari Allah, ya. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Apabila kamu menolong ajaran Allah, yansurkumullah, maka Allah pun akan menolong kamu, wa yusabbit aqdamakum, dan akan mengkokohkan pendirianmu, ya, prestasimu, kemampuanmu, insyaallah. Harus yakin, ya. Terus memperoleh ketenangan dan ketentraman. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita beriman kepada Allah, hikmahnya akan merasakan ketenangan. Kalau kita beribadah kepada Allah, hakikat sebagai bentuk keimanan kita, maka kita akan tenang, ya. Ala bidzikrillah. Termasuk orang yang tidak merugi, ya, di dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, ya.
Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi kita untung kalau orang beriman itu bahkan untung. Qad aflahal mu'minun, tuh di surat Al-Mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam keberuntungan. Berikutnya, ikhlas dalam beramal. Kita tanpa pamrih, sebab ada Allah, ada malaikat, nggak usah repot, nggak usah cari muka di depan guru, di depan wali kelas, di depan teman-teman, ya. Kita ikhlas aja. Allah Maha melihat. Cari muka di depan kepala sekolah, di depan guru, itu nggak bagus, ya. Kita berikhlas saja. Tidak mudah putus asa, ya. Wala tayasu min rauhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dan yang terakhir, mendorong berbuat kebajikan. Demikian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.